Oke, jadi di sini ada suatu kendala atau permasalahan yang cukup sangat jarang sekali ada ya. Di sini permasalahan adalah ketika siang hari LNB itu tidak bisa menangkap signal atau kita nggak bisa nonton TV saat siang hari. Namun ketika matahari mulai terbenam atau mulai malam itu normal-normal saja. Nah, jadi apa penyebabnya dan bagaimana solusinya? Di sini kita akan bahas secara tuntas ya. Silahkan teman-teman perhatikan dan coba untuk dipraktekkan agar bisa dan mungkin bisa mengatasi masalah teman-teman. Nah, untuk hal yang paling umum dilakukan yaitu kita mesti cek kondisi LNB ya. LNB. Nah, jika kondisi LNB itu seperti ini kemungkinan signalnya itu bagus ya. Ini kekuatan dari LNB. Ini kekuatan dari LNB 95% dan ini di bawah kualitasnya. Nah, jika keadaan dalam siang hari itu punya teman-teman di rumah kekuatannya oke, stabil di 90% atau minimal 70% ya. Jika stabil di angka seperti itu artinya LNB itu bagus. Hanya saja masalahnya posisi antena itu dia kemungkinan ada pergeseran sedikit, mungkin angin kencang, badai seperti itu ya, atau gangguan-gangguan lain, atau ketabrak misalnya, atau hal yang membuat piringan antena itu bergeser dari sudut poin yang utamanya. Nah, untuk masalah seperti itu kita mesti setel ulang lah, kita panggil teknisi atau atau kita kembalikan lagi ke posisi semula. Oke, ini permasalahan pertama. Jika LNB masih bagus namun signal drop, itu kemungkinan arah antena itu bergeser sedikit. Oke, di sini mau kita membahas permasalahan dan solusi selanjutnya. Nah, di sini ada antena ya, antena Capvision Kauben. Nah, penyebab atau permasalahan kedua jika signal drop itu ketika siang hari itu biasanya ada itu ya guys, ada apa namanya, gangguan atau gelombang lain selain gelombang yang diterima antena kita, itu ada gangguannya guys. Coba teman-teman itu lihat sekeliling area di mana antena teman-teman berada, yang biasanya ada proyek baru pemasangan tower BTS atau tower-tower telekomunikasi lainnya ya. Misalnya di sana ada ya. Nah, di sana seperti itu, tapi itu jauh ya. Nah, kalau ada dekat di antara area dekat dengan antena ini, biasanya gelombang signal kita itu terganggu guys. Itu terjadi karena pancaran gelombang dari tower tersebut seperti di sana itu gelombangnya itu besar sekali. Nah, di saat gelombangnya itu besar sehingga gelombang yang kita terima dari satelit itu terganggu, terhalang sehingga tenggelam guys jadinya. Nah, karena gelombang tersebut tenggelam, terganggu, jadinya intensitas signal ke digital atau ke TV kita itu nggak ada ya, atau drop ya. Nah, itu biasanya umum terjadi ketika siang hari karena pancaran dari gelombang-gelombang seperti ini itu memang bekerjanya dari siang hari ya. Dan ketika malam hari itu nggak terlalu aktif lah, atau arus gelombangnya nggak terlalu sibuk ketimbang siang hari. Makanya siang hari itu masalah itu terjadi di LNB kita. Oke. Untuk permasalahan ini, jika ada pemasangan tower BTS yang mengganggu gelombang signal itu, kita bisa mengakalinya guys. Nah, seperti di sana contohnya, itu ada seperti alat-alat putih itu ya. Nah, kita tinggal melihat dari mana atau kemana arah tower itu menerima dan memantulkan kembali gelombangnya ya, gelombang signal seperti ini kan dari satelit ya, satelit diterima di piringan
dan di piringan itu ditembak ke titik fokus LNB. Nah, dari LNB itu gelombangnya dikonversi menjadi signal yang bisa terbaca di digital kita. Nah, sama seperti kinerja tower tersebut seperti ini, kita mesti lihat arah kemana dia menerima signal dan memberikan signal. Jangan sampai kita itu satu arah ya. Misalnya di sini di pohon ini ada tower. Ini kan kita ngambil signal arah ke barat ya, dimana satelit Measat itu arahnya barat maksud saya. Nah, jika di depan ini signal dari tower BTS itu mengarah ke barat juga, nah itu kan ada dua itu ya, dua gelombang yang masuk. Nah, itu udah jelas kalah karena lebih dulu yang tower yang kena yang di pohon itu dan lebih besar, makanya ini nggak kebagian. Nah, cara ngakalinnya ketika posisi antena kita satu jalur dengan tower itu kita bisa arahin ke arah timur, ke belakang barat ya. Ini kan arah barat, kita tinggal geser atau putar saja ke arah sebaliknya, arah ke sana. Itu sama saja sebenarnya, cuman fokusnya ke arah belakang barat ke timur ya. Oke, seperti itulah. Jika permasalahannya karena tower BTS atau ada pembangunan proyek-proyek yang menghasilkan gelombang analog seperti itu bisa kita kali dengan cara seperti itu ya. Jadi ini LNB-nya atau antenanya ini kita putar mengarah ke arah sebalik dari arah tower, yang misalnya di pohon itu menangkap signal dari arah barat, yang dimana ini juga dari arah barat. Ini kita tinggal putar ke arah sebaliknya atau ke timur ya. Oke. Untuk permasalahan yang ketiga itu biasanya LNB ya. Kita cek sebelum kita melakukan pemindahan ini, itu kalau positif terganggu tower ya kita mesti pindah lah. Tapi kalau tidak ada tower atau nggak dekat dengan menara BTS dan lain-lain, itu alat di atas seperti ini LNB ya, itu wajib kita cek teman-teman. Coba jika tidak mau mengganti atau buru-buru ponis atau ada punya teman atau saudara tetangga, itu coba kita lepas, kita pakai dan kita coba ya. Biasanya LNB atau alat tersebut juga mempunyai umur atau batas pemakaian. Bisa jadi ketika siang hari itu kan panas teman-teman, itu panas, ada penyusutan, pemuaian di dalam alat tersebut, jadinya signal itu bergeser. Dan ketika panas atau overhead itu biasanya signal yang di dalam sana itu bergeser. Ilmiahnya saya nggak tahu lah, cuman kemungkinan kalau itu terlalu panas dan LNB-nya juga nggak dalam kondisi prima lagi, ya bisa jadi terganggu. Nah, coba cek alat ini ya. Ketika teman-teman mempunyai contoh atau punya tetangga saudara itu bagus, berarti LNB-nya itu bermasalah. Ketika siang hari panas itu nggak bekerja maksimal, teman-teman bisa ganti LNB di atas. Itu harga cukup murah, antara 20 ribuan dan 50 ribuan lah, 25 atau 30 ribuan teman-teman bisa mendapat alat itu. Itu cuman perlu menggunakan kunci 10 ya, kita ganti dan kita pasang dengan baru. Nah, oke, untuk selanjutnya jika LNB itu juga bagus dan semuanya bagus, LNB bagus dan tidak ada menara di sana, semuanya bagus, tapi signal juga loss ketika siang hari, itu coba teman-teman perhatikan lagi arah parabolanya ya. Biasanya di tempat-tempat tertentu itu memang signalnya itu sangat sulit didapatkan. Itu teman-teman bisa coba lihat ketika pemasangan baru, apakah teknisinya kesulitan memasang karena
lama, memerlukan waktu lama untuk menguji signal, itu teman-teman bisa tahu ya. Nah, jika memang di tempat teman-teman itu sulit sekali mendapatkan signal, jadi signal itu sudah ada misalnya 70%. Nah, jadi di transponder atau frekuensi Kapisen ke Uben itu kan ada 3. Pertama 12563, 12643 dan 12683. Nah, jika 3 frekuensi tersebut itu teman-teman pastikan signalnya itu paling enggak bagi rata lah. Jangan terlalu yang nomor 1 itu 80%, yang kedua 60, atau yang ketiga 65. Itu coba teman-teman usahakan sesuaikan saja ya. Misalnya frekuensi 1 dia 70, frekuensi 2 68, atau frekuensi ketiga dia 72. Nah, seperti itu. Namun lebih baiknya itu sama, 70 70 70 untuk ketiga frekuensi. Nah, kalau untuk sama itu rata-rata sangat sulit lah kita usahakan. Namun jika selisih sedikit saja itu masih bisa ya. Oke, jadi gimana caranya menyeimbangkan atau menyamakan kualitas pada frekuensinya itu teman-teman bisa putar saja LNB itu teman-teman. Teman-teman cek di frekuensi 12563 itu, cek putar LNB-nya ke kanan atau ke kiri ya. Tapi pastikan jangan putar di bawah ya, yang mengarah ke piringan itu. Jangan putar seperti ini yang mengarah, tapi pegang dari atas teman-teman ya. Pegang dari sini, dari atas yang ada kabelnya. Putar ke kiri atau ke kanan, dan pastikan perlihatkan dengan teliti signalnya itu berubah atau naik berapa. Nah, itu teman-teman setel untuk 3 frekuensi itu. Oke, usahakan signalnya itu seimbang, jangan terlalu ada yang tinggi, ada yang rendah dan sebagainya. Ada satu lagi poin terakhir, bagaimana jika beneran ada tower terpasang di depan atau di dekat area antena kita. Nah, apabila ada terjadi seperti itu, teman-teman itu bisa mengakalin LNB itu kalau ada alat yang bisa dibeli namanya filter ya. Jadi LNB itu dipasangin filter di atasnya, jadi dia nyaring gelombang selain gelombang satelit. Kalau ada gelombang yang dihasilkan dari tower misalnya, itu dia blok, namun dia tetap nerima signal dari satelit saja. Nah, itu biasanya sulit kita dapatin dan kemungkinan juga harganya mahal. Nah, untuk solusi kedua, bagaimana mengatasinya atau menghalangi signal lain, itu teman-teman LNB itu bisa teman-teman pasang penghalang ya, dari besi atau plat atau bahan lain yang menghalangi signal lain lah. Jadi teman-teman misalnya dari depan sana ya, itu bisa teman-teman pasang yang mengarah ke pohon itu. Misalnya tower di situ, itu teman-teman pasang penghalang, misalnya entah itu kaleng susu, bekas susu, seng ya. Itu coba teman-teman bikin serapi mungkin, pakai penghalangnya, dan halangi sisi kanan, kiri, dan sisi di mana yang teman-teman itu merasa ada gangguan diterimanya. Nah, itu perlu ketelitian dan kesabaran juga ya teman-teman. Nah, jika ada kemungkinan itu teman-teman bisa pindahkan antena agar tidak dekat dengan area tower, itu lebih baik. Oke. Jadi poinnya itu, pertama, kenapa signal LNB itu loss atau nggak ada di siang hari. Pertama karena ini bergeser, disknya bergeser atau kurang tepat. Oke. Yang kedua itu karena ada gangguan gelombang lain, misalnya dari tower atau menara BTS. Yang ketiga itu bisa jadi karena umur LNB yang udah lama, itu teman-teman itu bisa ganti. Dan yang keempat itu ya, yang keempat tidak ada. Cuman 3 masalah dan 3 solusi ya. Oke teman-teman.
Semoga video ini bisa saya harap membantu teman-teman yang mempunyai masalah seperti ini dan bisa menonton kembali lagi. Oke, terima kasih atas perhatiannya dan semoga dicoba dan semoga teratasi dari permasalahannya. Terima kasih. Untuk yang masih terkendala atau punya masalah lain, silahkan komen di bawah. Saya akan buatkan video solusi dan bagaimana cara mengatasinya. Terima kasih.